Aku mendirikan kerajaan ini dengan tipu daya dan darah. Tapi akankah anak cucuku mampu menjaganya tanpa kehancuran? Bagian 6, akhir sang pelopor. Tahun demi tahun berlalu. Majapahit tumbuh, pedagang dari negeri seberang mulai berdatangan, dan nama kerajaan itu disebut-sebut hingga ke negeri seberang samudra. Namun tubuh manusia fana. Pada tahun 1309, setelah 16 tahun memerintah, Raden Wijaya jatuh sakit. Rakyat menahan napas, para pejabat gelisah, dan para istrinya merawatnya dengan doa. Akhirnya sang raja wafat. Ia dimakamkan dengan upacara agung, dipuja sebagai pendiri kerajaan besar yang kelak akan mencapai puncak di masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Tangisan rakyat terdengar di seantero Majapahit. Mereka merasa seperti kehilangan matahari yang memberi cahaya pagi. Penutup, jejak abadi. Raden Wijaya meninggalkan warisan bukan hanya berupa kerajaan, tetapi juga sebuah pelajaran bahwa dari kehancuran dapat lahir kebangkitan, dari musuh dapat lahir kekuatan, dan dari tanah belantara dapat berdiri pusat peradaban. Majapahit yang ia dirikan akan bertahan selama 2 abad, mempersatukan Nusantara, menjadi legenda yang dikenang hingga hari ini. Dan semua itu bermula dari seorang pemuda pelarian yang menolak tunduk pada takdir. Warisan abadi Raden Wijaya. Ketika Raden Wijaya menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1309, istana Majapahit diselimuti kabut duka. Namun dari duka itu lahirlah ingatan, dan dari ingatan itu lahirlah warisan. Sebab seorang raja tidak pernah mati begitu saja. Ia hidup dalam nama, dalam jejak, dalam kisah yang terus diceritakan dari lidah ke lidah, dari generasi ke generasi. 1. Warisan politik dan kekuasaan. Raden Wijaya meninggalkan fondasi sebuah kerajaan yang kelak menjelma raksasa Nusantara. Majapahit bukan hanya kerajaan baru, tetapi simbol kelahiran kembali setelah kehancuran Singhasari. Dengan kepiawaiannya, ia mengubah hutan belantara menjadi pusat kekuasaan, menata sistem pemerintahan, dan mengokohkan posisi raja sebagai pusat kendali. Dari tangannya, lahirlah model kekuasaan yang mengandalkan kecerdikan, aliansi dan kesabaran, bukan semata kekuatan pedang. Tanah yang ia dirikan menjadi panggung bagi Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yang kelak membawa Majapahit ke puncak kejayaan. 2. Warisan strategi dan kecerdikan. Nama Raden Wijaya akan selalu dikenang sebagai raja yang mampu menipu musuh dan mengusir bangsa Mongol dari tanah Jawa. Tidak banyak bangsa di dunia yang bisa mengalahkan pasukan Kubilai Khan, tetapi ia, dengan pasukan kecil dan akal besar, berhasil membalikkan keadaan. Dari sini lahir pelajaran bahwa perang tidak selalu dimenangkan oleh jumlah dan kekuatan, melainkan oleh pikiran yang tajam dan keberanian mengambil kesempatan. 3. Warisan budaya dan legitimasi. Dengan menikahi putri-putri Kertanegara, Raden Wijaya menyatukan garis keturunan Singhasari dengan Majapahit.